Sore itu seperti hari-hari biasanya, Dipa menjalankan tugas menggembala kambing di pinggiran hutan dekat desa Mada tempat tinggalnya. Kambing itu milik Ki Buyut Mada, seorang kepala desa Mada. Di tempat Ki Buyut Mada lah Dipa tinggal dan sekaligus membantu pekerjaan rumah tangga. Badannya kurus lantaran kurangnya asupan makanan, sementara ia harus bekerja keras. Ketika itu lewatlah seorang Brahmana tanpa menyadari adanya ancaman seekor ular besar yang menggelantung di pohon. Ular itu siap menerkam sang Brahmana, tetapi perhatiannya teralihkan karena teriakan Dipa. Perhatian ular besar beralih kepada seekor kambing. Maka segeralah ular itu melilit kambing tersebut lalu melahapnya perlahan sampai tertelan semuanya. Sang Brahmana menyadari bahwa dirinya baru saja lolos dari ancaman berbahaya dari seekor ular yang dapat menghilangkan nyawanya. Karena teriakan seorang anak gembala, seekor kambing mengalihkan perhatian ular itu dan menjadikan Brahmana selamat. Maka dipanggillah anak itu untuk mendekat kepadanya. "Sini nak. Nama kamu siapa? Duduklah di dekatku." Mendekatlah Dipa kepada Brahmana itu dengan rasa sungkan dan merasa kastanya yang sudra tidak pantas berdekatan dengan Brahmana. Dia memberanikan duduk di hadapannya. Dipa menjawab, "Nama saya Dipa Tuan." Brahmana melanjutkan pembicaraannya, "Baiklah Dipa. Kamu boleh memanggilku Paman." "Oh iya Dipa. Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku." Dipa hanya terdiam saja. Mulutnya terkunci lantaran merasa perbedaan kasta menjadikannya merasa tidak pantas duduk bersama Brahmana. Hampir setiap hari Ki Buyut Mada mengatakan bahwa dirinya itu kaum sudra. Jadi harus menjaga sikapnya bila bertemu dengan seorang yang kastanya lebih tinggi. Sekaligus dia berpikir bagaimana nanti jika pulang kambingnya berkurang seekor. Pasti habislah dia kena marah Ki Buyut Mada. Sang Brahmana menangkap gelagat kecemasan itu. Lalu mencoba menenangkannya. "Tidak apa Dipa. Nanti seekor kambing itu akan kuganti dengan sekeping emas. Karena kamu telah menolongku maka panggillah aku Paman saja. Tidak usah memikirkan soal kasta." Dipa menjawab, "Baiklah Paman." Dengan perasaan masih agak sungkan dia menerimanya. Tetapi kalau tidak diterima bagaimana dia mempertanggungjawabkan kambing milik Ki Buyut Mada. Brahmana melanjutkan pertanyaan, "Kambing-kambing yang kamu gembala itu milik siapa Dipa?" "Dipa, Ki Buyut Mada Paman." "Brahmana, apakah kamu bekerja dan tinggal di tempat Ki Buyut Mada?" "Dipa, iya Paman." "Brahmana, semoga dengan sekeping emas itu dapat menukar seekor kambing yang dimangsa ular besar tadi. Dan kamu terhindar dari kemarahan Ki Buyut Mada." Dengan melihat tangan anak kecil yang kurus menerima sekeping emas, sang Brahmana menjadi merasa ternyuh. Membuatnya ingin memberikan sesuatu yang lebih walaupun sekeping emas itu sudah lebih dari harga seekor kambing. Brahmana pun menawarkan sesuatu, "Dipa, maukah kamu aku ajarkan sesuatu?" "Dipa, bersedia, apa itu Paman?" Brahmana, "Baiklah Dipa. Aku akan memulainya. Janganlah berbicara sampai aku selesai." Dipa menganggukkan kepalanya tanda dia mengerti. Sejenak dipandangilah Dipa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat Brahmana itu semakin merasa ternyuh. Mulailah Brahmana itu berbicara, "Bersyukurlah Dipa meskipun tubuh kamu kurus karena bendoromu kurang memberi makan yang cukup dan menyehatkan. Namun tubuhmu kuat tidak mudah sakit walaupun tenagamu diperas tanpa diberikan kebahagiaan oleh bendoromu. Tidak apa-apa, janganlah bersedih. Kamu pasti belum pernah mendengar apa itu tapa brata? Orang yang mempunyai cita-cita atau tujuan. Ia akan mengurangi makan dan tidurnya bahkan meniadakan. Ia hanya bersemedi memohon restu dewata. Mulai sekarang niatkan dan anggaplah penderitaanmu kurang makan kurang tidur selama ini sebagai laku tapa brata. Mulai ciptakan cita-cita dan harapan di benakmu agar kelak keinginanmu terkabul.
Sekarang ulurkan tanganmu. Dengan takut-takut Dipa menjulurkan tangannya. Untuk beberapa saat Sang Brahmana mengamati telapak dan jari-jari Dipa. Keningnya berkerut sebelum kemudian melepaskan tangan kecil itu. Sang Brahmana melanjutkan wejangannya. Dipa, Paman tahu kamu pernah berkelahi. Mungkin anak-anak di desamu pernah mengeroyokmu dan kamu berusaha membalasnya. Hanya saja kamu tidak mampu menghadapi semua itu. Tapi Paman percaya kalau 1 lawan 1 bahkan 2 sekaligus pun bisa kamu hadapi. Itu karena tulang-tulangmu bagus, tubuhmu kuat dan cahaya wajahmu menunjukkan bahwa kelak kamu akan menjadi orang dikdaya. Suatu saat jika kamu kembali berjodoh bertemu lagi dengan Paman, Paman ingin mengajarimu ilmu bela diri. Ilmu bela diri itu mengajarkan melatih gerakan tangan, kaki dan tubuh apabila menghadapi gangguan orang. Selain untuk bela diri, latihan-latihan itu juga akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Tangan, kaki dan anggota tubuh kita teratur dalam membentuk gerakan, tidak asal bergerak. Misalnya cara menangkis pukulan, menghindari tendangan, membalas serangan dan masih banyak lagi. Bahkan kalau sudah mencapai latihan tataran tinggi, gerakan tubuh kita akan menjadi amat tangkas dan gesit, mudah sekali untuk mengalahkan lawan. Termasuk jika lawanmu main keroyokan dalam jumlah belasan. Selain ilmu tata gerak dengan tangan kosong, masih ada lagi ilmu dengan menggunakan senjata. Ronggolawe Adipati Tuban adalah seorang senopati yang amat dikdaya dalam ilmu bermain tombak dan pedang. Dalam medan pertempuran di mana beribu-ribu prajurit sedang berjuang mati-matian bunuh-membunuh, Ronggolawe dapat bebas bergerak menyerang kemana-mana. Tapi Paman tidak bisa mengajarimu sekarang, karena Paman akan ke Pura Majapahit. Apakah kamu tahu apa itu Pura Majapahit? Dipa hanya menggeleng. Dia tetap mematuhi Brahmana di depannya yang meminta untuk tidak berbicara. Padahal dia ingin sekali mengetahui apa itu Pura Majapahit. Dunia dan lingkungan sempit, sehari-hari dia hanya mengerjakan perintah bendoronya, seorang pemimpin desa Mada. Sang Brahmana tersenyum kecut, menyadari kealpaannya. Harusnya dia tidak bertanya seperti itu kepada Dipa. Tentunya Dipa tidak tahu apa itu Pura Majapahit. Selain dia masih kecil, lingkungannya masih sempit. Itu juga membuatnya tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Dengan begitu Sang Brahmana sedikit akan memberitahunya apa itu Pura Majapahit. Pura Majapahit adalah tempat Baginda Raja bertahta, para rakyat, mantri, demang, pembesar berpangkat tinggi, kami Brahmana dan kesatria berkumpul di tempat itu. Letaknya amat jauh dari sini Dipa. Kelak kalau kamu sudah besar, kamu harus mengunjungi pura kerajaan itu. Siapa tahu kelak derajatmu akan terangkat di sana. Tidak peduli apakah kamu Sudra, Brahmana, Kesatria, Waisa dan Sudra, hanya beda golongan kastanya saja. Tetapi semua sama-sama kawulo kerajaan. Namun di mata Paman, hanya orang berpengetahuanlah yang mampu meniadakan kasta. Ingat Dipa, jika seorang Sudra berpengetahuan dan bijaksana, para kesatria pun akan tunduk di bawahnya. Jika sementara ini kamu belum punya niat atau tujuan tapa, niatkan tapamu itu untuk menjadi orang yang kuat dan berpengetahuan. Agar jalanmu ke arah lebih baik menjadi mudah. Sebelum kamu pulang, Paman ingin mengajarkanmu ilmu dasar pernafasan. Lakukan setiap malam menjelang tidur dan setelah bangun di pagi hari. Dengan rutin melakukannya tubuhmu akan segar dan sehat jauh dari segala penyakit. Caranya seperti ini, kamu duduk bersila, jangan pikirkan apa-apa. Pandangilah ujung hidungmu dan lakukan pernafasan. Tarik nafasmu panjang-panjang dan hembuskan perlahan-lahan. Ulangi terus hal itu dengan tidak merubah pandangan dari ujung hidungmu. Ulangi terus tanpa bosan-bosannya setiap hari. Kelak kamu akan merasakan manfaatnya tanpa kamu sadari. Nah, kamu harus ingat terus ajaranku ini Dipa, paham? Baik Dipa, sedikit lagi hari akan gelap dan kamu harus pulang. Paman akan beritahu nama Paman.
Tapi kamu harus merahasiakannya. Nama paman adalah Anuraga. Di masa kecil paman biasa dipanggil Anjampiani. Dipa mendadak tersentak, tidak menyangka bahwa Brahmana yang dihadapinya adalah kuda Anjampiani. Anak Adipati Ronggolawe yang diceritakan sebelumnya oleh sang Brahmana sendiri. Tubuhnya bergetar kencang, namun sang Brahmana memintanya untuk segera menuntun kambing-kambingnya. Baru saja Dipa menoleh ke belakang, sang Brahmana itu lenyap entah kemana. Dipa di kemudian hari meniti karir di Majapahit hingga jabatan Mahapatih Amangkubumi. Namanya dikenal sebagai Gajah Mada dan tetap gentur menjalankan tapa brata sesuai arahan guru pertamanya. Kemampuan dan kebijaksanaannya dicatat dalam Kakawin Negara Kertagama oleh Punjangga MPU Prapanca Saksi Mata Peradaban Majapahit. Brahmana Anuraga menghabiskan sisa hidupnya di tanah leluhur kakeknya yaitu Arya Wiraja atau Ida Bang Banyakwait di Pulau Bali. Menurut Babat Manik Angkeran beliau menggunakan nama Anglurang Agung Pinatih Mantra dan tinggal di Puri Sulang Bukit Mekar. Dibawanya pusaka kakeknya keris Brahmana Siwapakarana dan tombak Baru Guduk.